Dengar cerita, dengar informasi dari Kalteng untuk negeri. Kami hadir menyapa, membawa kabar, membuka wawasan. Podcast inspirasi, suara bersama Kalimantan Tengah terus berkarya. Kominfo Santik Provinsi Kalimantan Tengah, informasi untuk semua. Hari ini adalah perjalanan panjang tentang perjuangan, pengorbanan, harapan, dan cinta terhadap bumi Tambun-Bungai tercinta. Hari ini juga kita hadir sebagai saksi bahwa Kalimantan Tengah bukan hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi kaya akan nilai-nilai budaya, nilai persaudaraan, kreativitas, dan semangat Huma Betan yang mempersatukan keberagaman. Momentum hari ini adalah bentuk kebersamaan kita, bahu-membahu, berpegang tangan, penyang disimpel untuk mengangkat, melestarikan adat budaya kita. Maka untuk itu, dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, Kalteng Sejahtera untuk menyambut Indonesia Emas tahun 2045. 3, 2, 1. Festival Budaya Islam dan Kalteng Expo tahun 2026 resmi dimulai. Kominfo Santik Provinsi Kalimantan Tengah, informasi untuk semua. Selamat malam Sobat Informasi. Selamat datang di podcast Diskominfo Santik Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam rangka event Kalteng Expo 2026 yang berlangsung pada tanggal 17 sampai dengan 23 Mei di Gor Indoor Cilikriwut kilometer 5 di Hal A. Tentu saja bersama saya Angelina Rentika Carolina, dan pada malam hari ini kita akan membahas mengenai perspektif generasi muda dalam pelestarian budaya di Kalimantan Tengah. Di tengah perkembangan teknologi dan arus globalisasi yang semakin pesat, generasi muda memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga identitas budaya agar tetap hidup, dikenal, dan juga dicintai oleh masyarakat luas. Dan pada malam hari ini kita akan berbincang bersama dua anak muda berprestasi di Kalimantan Tengah yang aktif di bidang budaya, pariwisata, dan juga perfilman. Narasumber yang pertama ada Kak Della Fitriani selaku second runner-up Putri Kebudayaan Nusantara tahun 2024, Duta Budaya Tambun-Bungai Kalteng tahun 2023, Putri Wisata Favorit tahun 2023, serta yang terbaru adalah beliau merupakan pemain film Tanah Dayak. Dan narasumber yang kedua adalah Prabobitya Putra W selaku Duta Humas Polda Kalimantan Tengah tahun 2026, Wakil 2 Jago Pariwisata Kalimantan Tengah tahun 2024, 10 Besar Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025, dan juga winner Indonesia Model Search tahun 2025, dan yang terbaru adalah beliau juga pemain film dari Tanah Dayak. Selamat malam Kak Della dan juga Kak Bobi. Selamat malam Kak Angel. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa, baik sekali Kak. Puji Tuhan.
kepada Kak Dela dan juga Kak Bobby, mungkin bisa secara bergantian memperkenalkan diri kepada para pemirsa. Oke, halo semuanya, aku Dela Fitriani. Sekarang aku sedang menempuh pendidikan di program studi Sarjana Keperawatan Universitas Aika Harap. Dan untuk kesibukan sekarang lagi proses skripsi, jadi lagi proses Lagi hektik-hektiknya ya. Kak Bobby. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bobby Tio Putra Wijaya, bisa dipanggil Bobby. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dengan prodi pendidikan bahasa Inggris. Dan untuk kesibukan sekarang, saya aktif di media sosial yaitu TikTok karena saya seorang content creator juga nih Kak. Nah, selain itu juga saya freelance sebagai seorang model. Wow, sangat menarik ya background dari kedua kakak berdua ini. Mungkin kita langsung saja ke pembahasan ya. Boleh. Bagaimana awal mulanya ketertarikan kakak berdua hingga akhirnya aktif di bidang budaya, pariwisata, dan juga public speaking. Oke, mungkin boleh dari aku sendiri ya, Kak. Mungkin awal mulanya dari keikutsertaan waktu itu pertama kali mengikuti ajang Putra Putri Pariwisata Kota Palangkaraya. Kemudian dari sana muncullah keinginan untuk ikut lagi berkontribusi di pelestarian budaya khususnya ada di Kalimantan Tengah. Kemudian dari sana termotivasi kembali untuk mengikuti ajang Duta Bawi Tambun Bungai dan akhirnya terpilih sebagai Duta Bawi Tambun Bungai Kalimantan Tengah. Kemudian juga mewakili Kalimantan Tengah di ajang nasional. Kebetulan aku juga berasal dari Kabupaten Gunung Mas yang lahir dari kampung pedalaman yang memang dari keluarga ataupun lingkungan itu memang sudah terlahir dengan lingkungan budaya yang masih kental. Jadi dari sana muncullah keinginan untuk melestarikan budaya khususnya yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau dari Bobby sendiri sih Kak, awal mulanya tuh sering banget ngelihat ajang-ajang pageant kayak Duta Wisata Indonesia dan Putri Indonesia dan lain sebagainya. Itu sangat tertarik banget ngelihatnya, kayak wah mereka keren-keren banget nih, orang-orang keren. Jadi aku tuh kayak ngerasa pengen banget ada di posisi itu gitu. Cuman aku tuh coming from a very small village Kak. Jadi aku tuh nggak tahu startnya tuh harus dari mana. Jadi suatu hari ketika aku main di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, aku ketemu sama teman-teman aku. Mereka tuh kayak rekomendasikan, coba Bobby ikut Duta Wisata kayak gitu. Akhirnya aku ikutlah pemilihan Duta Wisata Kabupaten Kota Waringin Timur pada saat itu. Aku nggak expect kalau misalnya I can becoming the winner karena aslinya aku tuh I'm not originally from Central Kalimantan sebenarnya Kak, tapi aku hidup di Kalimantan Tengah itu dari aku sejak kecil. Jadi aku bahkan nggak pernah pulang ke tempat aku lahir gitu. Setelah aku besar itu di Kalimantan Tengah. Jadi ternyata pas aku ikut, aku berhasil tuh dapat juara 1. Jadi ternyata no matter coming from you are, yang penting kamu mau belajar dan kamu ingin mencoba, nggak ada salahnya gitu. Jadi ketika aku terjerumus ke situ, aku makin kayak menggebu-gebu nih, makin kayak aku udah punya title Duta Wisata. Jadi sebagai seorang Duta Wisata, aku tuh percaya bahwa aku ini harus menjadi role model bagi generasi muda. Dan aku harus mempromosikan potensi pariwisata yang ada di Kalimantan Tengah pastinya. Luar biasa sekali ya, dari background Kak Dela sendiri dari Kabupaten Gunung Mas dan juga Kak Bobby dari Kota Waringin Timur. Luar biasa. Apa motivasi terbesar Kak Dela dan juga Kak Bobby untuk terus memperkenalkan budaya Kalimantan Tengah? Boleh, Bobby? Boleh. Jadi motivasi aku sih Kak, aku tuh pengen jadi, kayak aku bilang tadi, pengen jadi role model bagi generasi muda saat ini. Karena terkadang itu banyak sekali generasi muda yang terbawa arus modernisasi. Jadi mereka tuh melupakan budaya-budaya lokal. Padahal kalau mindset aku, kemanapun kita pergi, yang kita bawa itu adalah budaya kita. Betul, budaya kita tuh adalah kebanggaan kita yang bisa kita perkenalkan gitu. Karena budaya di Kalimantan Tengah tuh mahal sekali, kayak gitu sih Kak. Ya, aku setuju juga sih Kak sama statementnya Bobby. Ibaratnya pepatah mengatakan di mana bumi dipijak di situ bumi dijunjung. Jadi kayak kemanapun kita berada, yang dibawa itu adalah budaya kita setempat. Jadi kayak kurasa motivasi terbesar aku adalah bagaimana aku orang daerah, orang yang dari kampung untuk bisa mengangkat budaya setempat khususnya yang ada di Kalimantan Tengah. Dari budaya yang tadinya sangat kental kita angkat dan menjadi jati diri kita ya Kak. Betul sekali.
Dan berdasarkan statement yang diberikan oleh Kak Dela dan juga Kak Bobi, bagaimana sih Kak kira-kira kondisi pelestarian budaya yang ada di Kalimantan? Kalau menurut aku pribadi sih Kak, kondisi pelestarian budaya yang di Kalimantan Tengah itu udah cukup luar biasa sekali karena Bapak Gubernur kita, Bapak Haji Agus Tiar Sabran juga itu sangat mendorong sekali untuk generasi-generasi muda itu tampil. Terbukti dari banyak sekali acara-acara, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh beliau yang kayak pentas seni, nari yang ada di Kalimantan Tengah dan lain sebagainya. Beliau tuh banyak sekali melakukan acara yang memberikan panggung untuk generasi muda. Jadi itu tinggal bagaimana cara kita lagi untuk melestarikan. Kalau dari pemerintah sendiri itu sudah sangat mendukung untuk pelestarian budaya. Jadi itulah tugas kita sebagai generasi muda yang dimana kita tuh harus sadar juga akan potensi budaya yang ada di daerah kita. Ya, kalau dari aku sendiri juga setuju sih dari pendapatnya Bobi Kak, karena sekarang dalam pelestarian kita kan lagi dalam proses transisi ya Kak. Kita lagi mengikuti era globalisasi. Jadi Provinsi Kalimantan Tengah sendiri, terusnya Pak Gubernur itu sangat-sangat mendukung tempat wadahnya para generasi muda untuk bisa mengekspresikan dirinya melalui event Festival Budaya Isan Mulang ini menjadi wadah bagi generasi muda, khususnya para tokoh-tokoh sanggar bisa mengekspresikan diri, bisa menyampaikan bahwa inilah budaya Kalimantan Tengah. Betul. Sesuai penjelasan yang diberikan oleh Kak Dela dan juga Kak Bobi, itu semua tentunya karena Bapak Gubernur kita tercinta yang sangat mendukung peran generasi muda di era saat ini. Kemudian menurut kakak berdua, generasi muda sekarang itu apakah sudah cukup peduli terhadap budaya daerah yang ada di Kalimantan Tengah? Kalau membahas tentang peduli, menurut aku sangat-sangat peduli dan sudah sangat-sangat tinggi ya Bobi, terhadap kepedulian generasi muda terhadap budaya yang ada di Kalimantan Tengah. Contohnya simpel aja, terlibat dalam ajang pageant yang berbasis pariwisata, kebudayaan maupun memperkenalkan Kalimantan Tengah, itu pun sudah termasuk dari bahwa kita generasi muda peduli terhadap budaya pariwisata. Dengan mempresentasikan tersebut, kita sudah termasuk peduli terhadap budaya dan pariwisata yang ada di Kalimantan. Benar menurut Kak Dela Kak. Sebagai bukti nyata juga anaknya Bapak Haji Agus Tiar Sabran dan Ibu Aisyah Tisya itu dari umur segitu aja udah ikut serta ya dalam melestarikan budaya. Kayak pada saat itu Kak, aku itu berangkat ke Jepang ya sebagai jadi delegasi Indonesia di World Expo Osaka Jepang tahun 2025. Di situ aku tuh nari sama anaknya ibu. Jadi sungguh luar biasa sekali, dia masih kecil-kecil tapi udah begitu aktifnya ya. Sudah keren banget gitu loh. Jadi itu tuh membuktikan bahwa kepedulian untuk melestarikan budaya itu tidak harus pada saat kita sudah berumur dewasa dan lain sebagainya. Iya, tapi dari kita kecil aja kita udah bisa ikut serta untuk melestarikan budaya seperti itu. Tanamkan sejak dini berarti. Betul sekali. Dan juga berdasarkan background dari Kak Dela dan juga Kak Fitri tadi kan kakak berdua juga aktif ya sebagai influencer ya di sosial media. Menurut kakak berdua sendiri bagaimana sih pengaruh media sosial dan juga modernisasi terhadap budaya daerah? Apakah itu menjadi tantangan atau justru menjadi peluang? Sebenarnya itu tergantung dari usernya sih Kak. Karena we live in the age of technology ya Kak. Social media has been shaping into every aspect in our life. Dan salah satu platform teknologi yang memang benar-benar kita gunakan sehari-hari ya adalah media sosial. Kayak Instagram, TikTok dan sebagainya gitu. Kalau menurut aku media sosial ini sangat membantu sih Kak untuk mengembangkan, melestarikan, dan memperkenalkan luas ke berbagai daerah tentang budaya yang ada di daerah kita. Karena aku udah membuktikannya sendiri Kak. Karena aku tuh aktif di TikTok ya Kak. Instagram juga aku sering banget upload video yang aku menggunakan baju adat Kalimantan Tengah dan lain sebagainya. Itu tuh menuai banyak sekali pujian dan pertanyaan, Kak bajunya beli di mana, Kak ininya beli di mana, wah keren banget kayak gitu. Nah itu kan membuktikan bahwa impact dari media sosial ini tuh keren gitu loh. Jadi ya itu media sosial sekarang itu bukan tempat untuk media entertain lagi, tapi bisa untuk tempat di mana kita saling berbagi ilmu, saling belajar satu sama lain, saling bertukar pikiran kayak gitu sih Kak. Ya benar sih Kak, yang disampaikan Bobi itu benar-benar nyata dan kalau menurut aku sendiri, media sosial itu ibarat dua mata pisau. Ada positif, ada negatifnya.
positifnya mungkin kita dengan mudah bisa mengemaskan dalam bentuk konten untuk bisa Betul. memperkenalkan secara global, nasional, bahkan bisa lebih luas dibandingkan itu. Sisi negatifnya mungkin kita bisa memperkenalkan budaya kita yang sudah dikemas secara modern, tetapi budaya pakemnya, tradisionalnya itu udah mungkin belum bisa tersampaikan dengan baik gitu Kak. Jadi kayak karena sekarang kita mengikuti era modernisasi, sehingga adat daerah setempat yang benar-benar pakemnya itu kurang terekspos gitu. Jadi ada sisi negatif, ada sisi positif, jadi tergantung dari bagaimana orang memandang. Jadi penggunaan media sosial sendiri itu tergantung dari usernya. Iya. Ada sisi negatif dan juga ada sisi positifnya. Kemudian berdasarkan penggunaan media sosial tadi kan dijelaskan bahwa ini justru malah bisa mengangkat budaya kita. Mungkin Kak Bobby dan juga Kak Dela bisa memberikan contoh budaya apa sih yang perlu kita perkenalkan yang ada di Kalimantan Tengah ini agar orang-orang bisa tahu. Gak usah jauh-jauh sih Kak, dari wisata itu udah bisa banget. Dari baju adat yang kita gunakan juga bisa banget. Karena baju adat dari Kalimantan Tengah tuh unik banget. Terbuat dari kulit nyamuk kan, kulit kayu gitu. Jadi beberapa kali aku datang event internasional maupun nasional, itu banyak banget Kak yang nanyain. Pas di Jepang kemarin juga banyak banget yang nanyain, ini terbuat dari kayu beneran gitu. Jadi kayak karena keunikan yang kita punya, itulah yang bisa kita tunjukkan kepada orang di luaran sana gitu. Apalagi warna sungai khas dari Kalimantan sendiri yang dari tanah gambut itu Kak. Kan warnanya merah kan, itu unik banget tuh. Jadi itu juga bisa kita angkat di salah satu wisata di Kalimantan Tengah kan juga banyak banget ya tanah wisata air merah kayak gitu ya, kayak Segohong, terus Leurawan Bahalap dan lain sebagainya gitu. Jadi itu sempat aku bikinkan konten juga dan lumayan banyak juga nih orang-orang ternyata belum tahu Kak. Kok kakaknya mandi di air teh katanya kayak gitu. Nah jadi kita tuh bisa sekalian ngasih edukasi buat mereka bahwasannya itu adalah tanah gambut kayak gitu. Nah, kalau aku sendiri mungkin Kak Bobby tadi ngangkatnya ke pariwisata tentang baju adat. Kalau aku sendiri mungkin lebih ke ritualnya Kak. Nah karena aku berasal dari Kabupaten Gunung Mas, di kampung aku sendiri kan dominannya itu beragama Hindu Kaharingan. Nah di agama Hindu Kaharingan ini mereka ada ritual yang namanya ritual tiwah, tradisi kematian yang bisa dibilang ritual kematian yang besar. Biasanya itu dilaksanakan secara massal, terkhususnya agama Hindu Kaharingan. Karena kenapa ini perlu diangkat? Karena sekarang itu hampir jarang dan nggak ada yang tahu bahwa ada ritual kematian yang memang prosesnya panjang, mulai dari pengangkatan, mulai dari meninggalnya sampai dengan proses pengangkatan kembali pulang ke sandung. Iya betul, sandung, kalau disebutnya itu sandung, penyimpanan tulang berulang. Nah menurut aku ini nih sangat langka dan hampir nggak ada orang yang mengangkat ritual tiwah untuk diceritakan. Jadi aku sebagai orang Kabupaten Gunung Mas yang dari lingkungan dari nenek moyangku yang beragama Hindu Kaharingan, sangat-sangat pengen bahwa ritual tiwah ini lebih banyak orang yang kenal. Bisa dilestarikan lagi ya. Betul. Sekali. Berdasarkan tadi budaya-budaya yang sudah Kakak berdua jelaskan, mungkin Kakak berdua bisa menjelaskan bagaimana anak muda ini Kak, anak-anak muda khususnya Gen Z di era sekarang itu bisa memperkenalkan budaya kita tadi dengan lebih menarik lagi, dan juga langkah sederhana apa yang kira-kira mereka bisa lakukan agar bisa melestarikan budaya-budaya yang tadi Kakak berdua sebutkan. Kalau dari aku sendiri, karena kita memang sekarang adalah di era globalisasi yang udah sangat pekat, langkah utamanya dengan kita melakukan mendokumentasikan, membuat konten, mengemaskan dalam bentuk semenarik mungkin, itu salah satu termasuk langkah kecil yang kita lakukan dalam melestarikan. Kemudian yang kedua, dengan keikutsertaan kita dalam memperagakan busana, contohnya sebagai model berasal dari daerah Provinsi Kalimantan Tengah sendiri dengan bangga membawakan batik Kalimantan Tengah, itu sudah salah satu termasuk ya kita melestarikan budaya setempat. Benar sih Kak, kayak kata Kak Dela, yang pertama itu pasti kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu kan. Sebelum kita kayak memikirkan orang lain, yang pasti kita tuh harus mulai dari diri kita sendiri dulu. Barulah dari kita sendiri ini kita berdampak untuk orang lain gitu. Orang-orang ngeliat kita, kayak kita sering melestarikan, entah kita bikin konten atau kita sering tampil untuk menunjukkan budaya yang ada di daerah kita, pasti
orang-orang tuh kayak wah dia keren banget, pengen deh kayak dia kayak gitu. Jadi start dari diri kita dulu untuk menginspirasi orang-orang di luaran sana gitu. Kaya akan sumber daya alam, tetapi kaya akan nilai-nilai budaya, nilai persaudaraan, kreativitas, dan semangat Huma Betan yang mempersatukan keberagaman. Momentum hari ini adalah momentum kebersamaan kita, bahu-membahu, berpegang tangan, penyang di simpel untuk mengangkat, melestarikan adat budaya kita. Maka untuk itu, dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, untuk menuju Kalteng berkah, Kalteng maju, Kalteng sejahtera, untuk menyambut Indonesia Emas tahun 2045. Selamat datang kembali di podcast Antik Provinsi Kalimantan Tengah. Tadi kita sudah membahas mengenai pelestarian budaya bersama Kak Dela dan juga Kak Bobby tentunya. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai motivasi dan juga inspirasi bagi anak-anak muda yang ada di Kalimantan Tengah. Kak Dela dan juga Kak Bobby sebagai anak muda yang aktif dan juga berprestasi. Bagaimana kakak berdua bisa membangun kepercayaan diri dan mengatasi rasa insecure yang ada dalam diri kakak? Mungkin bisa dijawab secara bergantian. Oke. Tiap orang pasti pernah merasakan yang namanya insekuritas. Iya. Termasuk aku sendiri ya, Kak. Cuman bagaimana cara kita menanggapi atau bagaimana cara kita melihat kekurangan kita itu sebagai motivasi kita untuk terus berkembang. Awal mulanya semua orang juga pasti pernah kepikiran kayaknya aku nggak mampu, kayaknya aku nggak bisa. Tapi dengan keberanian, berani keluar dari zona nyaman, berani mencoba, berani untuk mengeksplor lebih jauh, melihat kekurangan ini sebagai evaluasi untuk kita lebih berkembang lebih baik lah. Mulai dari aku itu sih, Kak. I think when we talking about insecure, Kak, itu tuh it's just about mindset menurut aku. Karena ketika kita tidak percaya diri, itu tuh terkadang karena kita terlalu memikirkan pikiran buruk tentang orang di luar sana. Apa sih namanya? Kata-kata buruk di luar sana tentang kita kayak gitu. Kadang tuh orang jadi nggak percaya diri tuh karena itu, minder, takut dikata-katain dan lain sebagainya gitu. Dan actually I one of the people that is not confident. Tapi aku tuh pernah lihat kata-kata Kak di Instagram. Jika kamu ingin menjadi seseorang yang sukses, kamu harus percaya diri dulu. Karena confidence is the key for being a success. Jadi after that, I changed my mindset. Like, oh iya ya, aku kan mau sukses, ngapain aku dengerin orang gitu. Jadi sejak detik itu, I don't hear the bad things people out there. I just doing whatever what I want karena apapun yang aku lakukan itu untuk aku gitu. Jadi kalau kita terus-terusan dengerin omongan orang, itu tuh buat kita itu tidak berkembang gitu. Pada intinya, bagaimana cara kita mengatasi itu semua adalah dengan cara kita yakin dengan diri kita sendiri ya Kak. Mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri dan juga harus berani. Itu adalah kunci. Berani dan bukannya mengabaikan perkataan orang lain, bukan, tapi lebih ke bagaimana kita mengelola inputan-inputan yang masuk ya Kak. Betul sekali. Dan juga sebagai anak muda yang aktif di banyak bidang, untuk Kak Dela dan juga Kak Bobby, bagaimana ya Kak cara Kakak agar terus konsisten dalam berkarya dan juga berkembang? Pasti kan ada struggle. Itu bagaimana Kakak bisa mengatasi hal-hal tersebut? Kalau misalnya aku kan juga memang
mahasiswa ya Kak, jadi aku pasti ada kegiatan akademik dan of course banyak sekali kegiatan non akademik di luar sana. Bagaimana cara aku biar aku tuh tetap enjoy aja dan tidak terbawa pusing gitu ya Kak. Aku tuh setiap melakukan kegiatan, aku tuh nggak pernah bikin jadi beban. Ya aku tuh selalu enjoy aja karena aku percaya setiap yang aku lakukan itu kedepannya pasti akan bermanfaat buat aku, berdampak buat aku ke depannya gitu. Entah dari meningkatkan kemampuan sosial aku, terus juga menambah relasi dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika aku melakukan apapun itu, entah kegiatan non akademik dan akademik, aku tidak pernah membuat itu jadi beban buat aku gitu. Jadi enjoy aja. Betul. Ya, kalau aku sendiri setuju banget sih Kak sama Bobby. Apalagi aku sendiri kan mahasiswa keperawatan yang kalau orang-orang tahu mahasiswa keperawatan kan padat banget, jadwalnya hektik banget. Praktiknya, belum lagi kuliahnya, tugas-tugasnya, laporan-laporannya. Gimana caranya untuk bisa manajemen waktu, membagi waktu dengan yang mana yang jadi kuliah, yang mana menjadi kegiatan yang lain. Konsisten sih kunci Kak, konsisten, berani belajar, kemudian explore apapun yang kita lakukan dan jangan jadikan itu sebagai beban bahwa kita nih kayaknya capek deh kalau harus diimbangi pendidikan dan karir itu kayaknya capek dan nggak bisa, nggak mampu, nggak kuat. Tapi sejauh ini dijalani dengan santai, dijalani dengan enjoy, nggak ada yang nggak bisa, semuanya bisa santai gitu. Karena tergantung ke diri kita sendiri mau atau enggak untuk melakukan hal tersebut gitu sih Kak. Jadi semuanya itu bergantung dari diri kita sendiri dan bagaimana cara kita mengelola hal tersebut, kita enjoy hal tersebut dan jangan dijadikan sebuah beban. Di balik penjelasan yang Kak Dela dan juga Kak Bobby sampaikan tadi, pasti ada dong sosok yang menginspirasi perjalanan Kak Dela dan Kak Bobby. Mungkin bisa dijelaskan siapa sosok tersebut hingga Kak Dela dan Kak Bobby bisa ada di tahap sampai saat ini. Oke, kalau aku pribadi, sosok yang terus menginspirasi aku dan yang ngebuat aku tuh masih bertahan sampai sekarang Kak adalah orang tua aku pastinya. Sama, Betul. pasti ya. Iya, jadi orang tua aku tuh selalu rela melakukan apa aja demi aku dan aku bertahan sampai detik ini juga itu berkat orang tua aku. Ketika aku capek dengan banyaknya kegiatan akademik maupun non akademik, aku tuh selalu mikir aku tuh mau bahagiain orang tua aku gitu. Aku nggak boleh capek gitu. Aku nggak boleh lengah. Aku harus bahagiain mereka. Jadi aku nggak pernah. Setiap aku capek, aku selalu nginget orang tua aku. Itu buat aku jadi makin semangat dan mau terus berkembang. Ya, setuju banget Kak. Kalau aku sendiri yang paling menginspirasi itu my mom, mama aku, karena beliau itu orang yang benar-benar menjadi teman, sahabat, pendengar yang baik untuk aku. Jadi selama proses aku sampai sekarang di titik ini juga dukungan beliau luar biasa, meskipun aku beradanya di kota Palangkaraya, beliau berada di Kabupaten Gunung Mas. Beliau itu benar-benar rela meluangkan waktunya dengan kesibukannya, dengan pekerjaannya untuk datang, untuk mendukung, untuk memberi doanya. Dengan segala kesibukan beliau masih sempat-sempatnya selalu datang untuk mensupport aku gitu Kak. Jadi benar-benar sosok yang buat aku tuh sadar ternyata sebagai perempuan itu tidak hanya kita fokus sebagai ibu rumah tangga, tapi juga kita bisa fokus sebagai perempuan yang berkarir dan juga meskipun keluarga nomor satu, tapi kita juga bisa memikirkan bagaimana karir kita sebagai perempuan ke depannya. Itu sih Kak. Jadi sosok yang menginspirasi Kak Dela dan juga Kak Bobby adalah orang tuanya. Luar biasa sekali ya dan sangat di sini dapat terlihat bahwa parenting dari kedua orang tua Kak Bobby dan juga Kak Dela sungguh luar biasa. Sangat berkesan tentunya, bisa meluangkan waktu, mengorbankan segala hal dengan sangat baik untuk perjalanan dari Kak Dela dan juga Kak Bobby. Mungkin dari parenting yang diberikan oleh orang tua Kak Dela dan Kak Bobby pasti ada dong kunci sukses sehingga dapat berprestasi sampai hari ini. Mungkin bisa dijelaskan kunci yang diberikan oleh orang tua dari Kak Bobby dan Kak Dela. Kalau dari mama sih selalu berpesan biasanya apapun yang kamu pilih tekuni,
Usahakan yang terbaik, berikan yang terbaik, apapun yang kamu pilih itu adalah jalanmu, dan jangan pernah sesekali, semisalnya suatu saat nanti apa yang kamu pilih ini tidak sesuai apa yang kamu rencanakan, jangan pernah sesekali kamu menyesal karena itu udah pilihan kita. Dan yang kedua adalah selalu konsisten, selalu berdoa, dan yang pastinya adalah jangan lupa untuk selalu rendah hati. Itu sih Kak dari Mo. Kalau pesan dari orang tua aku yang selalu mereka berikan buat aku itu Kak adalah aku tuh setiap melakukan sesuatu dan lain sebagainya aku selalu izin ke orang tua aku. Mereka itu terkadang tidak yakin dengan apa yang aku lakukan, tapi ketika aku udah ngomong aku yakin, mereka tuh bakal support gitu. Mereka nggak pernah menghalang aku kayak udahlah nggak usah, mama tuh gini-gini, papa tuh gini-gini, tuh nggak pernah. Mereka tuh selalu nge-support aku apapun hasilnya, walaupun mereka tuh ragu dengan aku gitu. Tapi pada akhirnya dengan dukungan mereka, aku berhasil gitu, alhamdulillahnya gitu kan. Jadi aku benar-benar senang banget kedua orang tua aku itu tidak pernah mengharuskan aku harus bagaimana, semua diserahkan kepada aku, bagaimana cara aku mengurus diri aku sendiri, asalkan tidak berdampak buruk ke depannya, itu aja sih Kak. Intinya adalah enjoy sebuah perjalanan ya Kak. Enjoy sebuah perjalanan dan orang tua support dari belakang. Juga rendah hati dan selalu berdoa. Pemirsa, Kak Dela dan juga Kak Bobby ini tidak hanya aktif di bidang budaya dan pariwisata. Mereka berdua juga aktif di bidang juga terlibat dalam film Tanah Dayak. Tentunya ini menjadi hal yang menarik karena film juga bisa menjadi media untuk memperkenalkan budaya daerah kepada masyarakat. Nah, Kak Dela dan Kak Bobby mungkin bisa diceritakan bagaimana awalnya bisa terlibat dalam film Tanah Dayak ini sendiri. Dari proses casting, bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Daniela dulu. Iya boleh. Kalau aku sendiri sebenarnya berawal dari iseng ya Kak. Jujur, saya berawal dari iseng. Waktu itu lagi scrolling Instagram, tiba-tiba muncul kan Instagramnya Borneo Picture. Ngelihat, oh kayaknya ada open casting di Kalimantan Tengah. Film, karena kan Kalimantan Tengah baru pertama film pertama yang ada di Kalimantan Tengah. Oh kayaknya menarik nih karena memang kita aktif di modeling biasanya. Jadi kayak gimana kalau kita nyoba ke arah entertain gitu. Jadi akhirnya waktu itu melihat ada open casting, coba daftar, tapi ternyata waktu itu open castingnya udah ditutup. Memberanikan diri untuk menghubungi panitia. Kemudian di sana diberi kesempatan, kayaknya itu memang jalan rezekinya aku ya kan, diberi kesempatan untuk tetap daftar, tetap ikut, dan dikabarkan tanggal 27 Februari kamu ke Pekalongan ya Del. Jadi kita kasih lain, kamu ketemu langsung sama kita lihat gimana proses casting di sana. Nggak lama, nggak pikir panjang, memberanikan diri dari Palangkaraya ke Pekalongan. Jujur baru pertama itu kan ke Pekalongan, memberanikan diri berangkat sendiri dari Palangkaraya ke Pekalongan. Kemudian di sana ketemu orang-orang baru. Jujur rasanya agak nervous karena memang baru pertama kali ikut casting, baru pertama kali juga mau mencoba ke entertain dengan bermodalkan otodidak aja. Waktu di sana ngelihat teman-teman yang lain tuh kayak ada muncul insekuritas sebenarnya, karena dari perkenalan mereka tuh kayak punya prestasi yang luar biasa. Mendengar mereka menceritakan pengalaman filmnya juga, wah udah keren-keren semua, udah punya pengalaman semua. Aku mampu nggak ya, aku bisa nggak ya? Tapi dengan keberanian aku bilang, aku udah jauh-jauh dari Palangkaraya ke Pekalongan buat mencoba ini, nggak mungkin nggak ada hasil. Jadi memberanikan diri, belajar otodidak, ngeliat di YouTube gimana proses casting, gimana caranya acting dengan benar, akhirnya bisa terlewatkan. Dan alhamdulillah waktu itu tanggal 15 Maret itu diinfoin kalau lolos gitu Kak. Kalau aku kan dari awal aku tuh memang tertarik banget di dunia film. Cuman sebelumnya memang aku tidak terlalu banyak pengalaman di dunia perfilman. Aku tuh cuma aktif di teatrikal. Terus juga sebelumnya aku pernah main di INTV film Kajol. Dan ya film pertama aku adalah film Tanah Dayak ini tadi, betul. Jadi awalnya aku dapat informasi ini tuh dari teman-teman aku tuh pada ngirimin postingan itu kayak ini lagi open casting nih, ayo ini
it's time to your shining out, kata mereka gitu kan. Jadi aku cobalah iseng daftar gitu kan. Akhirnya aku daftar. Ada skrip yang dikasih mereka buat aku coba peragakan. Aku bikin video, aku kirim. Ternyata beberapa hari, kayaknya 2 hari setelah itu, aku di email, ternyata selamat kamu lolos ternyata itu masih tahap pertama Kak. Jadi selamat kamu lolos tahap pertama. DM, mereka minta aku DM Instagram mereka untuk kasih identitas aku. Setelah itu aku kirim identitas aku. Nunggu beberapa hari baru diinfokan aku harus ikut casting tahap kedua, offline, di Jakarta pada saat itu. Tapi ternyata kata mereka untuk domisili di luar Pulau Jawa itu kita castingnya bisa melalui via Zoom, katanya kayak gitu. Cuman aku berpikir memungkinkan buat aku untuk ke Jakarta gitu. Jadi kayaknya aku mending ke Jakarta aja deh biar mereka tuh bisa lihat aku tuh bener-bener aku gitu loh. Jadi kayak secara proporsi tubuh aku mereka juga bisa lihat gitu. Kalau lewat Zoom aku ngerasanya kurang puas aja gitu. Nah jadi akhirnya karena aku ngerasa memungkinkan, aku berangkatlah ke Jakarta pada saat itu. Dan ternyata di Jakarta itu yang dari Kalimantan tuh cuma aku sendiri Kak. Iya, jadi yang lainnya itu dari Jakarta semua dan mereka gila. Memang udah punya banyak pengalaman acting, terus juga fisiknya luar biasa sempurna menurut aku gitu. Jadi aku agak sedikit insecure karena aku datang dari desa kecil, tapi tidak membuat aku tidak membuat aku tuh menyerah gitu loh. Aku tetap pengen coba, aku mau membuktikan bahwa aku ini ulu lewu, aku ini bisa juga gitu. Nah jadi aku juga bisa gitu loh. Iya, nah akhirnya aku waktu itu habis pertama datang langsung casting paling pertama. Jadi habis selesai itu udah aku pulang. Jadi aku benar-benar di sana tuh cuma 3 hari Kak. Sampai istirahat, besoknya casting, pulang casting itu istirahat, besoknya pulang lagi ke Kalimantan. Ternyata pas aku pulang, aku tuh disuruh screening test. Jadi kayak mencocokkan peran aku sama peran yang lain, chemistry-nya dan lain sebagainya gitu. Cuman aku udah di dalam pesawat, jadi nggak bisa. Nah akhirnya setelah dari situ kata mereka, oh ya aman aja, nanti diinfokan lagi ya. Ternyata beberapa hari dari itu aku diinfokan aku lolos kayak gitu. Luar biasa. Jadi tidak sia-sia gitu loh. Sia ulu lewu. Iya. Pak juga nih. Kita bersaing dengan orang-orang di nasional. Luar biasa ya. Berarti dari iseng jadi rezeki. Wow. Mungkin Kak Dela dan Kak Bobby juga bisa menceritakan film Tanah Dayak ini menceritakan tentang apa sih? Apa yang mau dikenalkan khususnya di Kalimantan Tengah dari film Tanah Dayak ini Boleh sendiri. di-spill nggak nih Kak Dela? Mungkin kita spoiler tipis-tipis. Iya, tipis-tipis aja kan ya. Jadi intinya kan di film ini tuh dia tuh ceritanya ada banyak sekali wartawan-wartawan dari Jakarta yang datang ke Kalimantan Tengah kayak gitu. Nah ternyata pas di Kalimantan Tengah ini mereka tuh banyak dapat kejadian-kejadian aneh. iya kayak gitu. Udahlah gitu aja kan, nanti kalian saksikan aja deh filmnya gitu. Kami yang kena nih banyak spoiler. Kalau teman-teman penasaran untuk video lengkapnya tunggu tanggal tayangnya aja. Kira-kira peran yang dimainkan Kak Dela dan Kak Bobby bisa di-spill juga nggak nih? Boleh. Kalau untuk aku sendiri, aku di sini di film Tanah Dayak itu berperan sebagai Amang Jagau. Kalau aku sendiri sebenarnya berperan sebagai Bawi Kamelo, pasangannya Bobby. Iya, kebetulan kami itu satu pasang di film ini guys. Jadi ya romantis sebenarnya. Amang Jagau ini tuh sosok pria Dayak yang dimana dia itu sangat pemberani. Dia itu rela meninggalkan pasangannya tercinta ini demi melindungi desanya gitu. Iya. Jadi benar-benar karakternya kuat lah. Dari film Tanah Dayak ini sendiri selama proses syuting pasti ada tantangan dong Pak. Tantangan atau apapun itu, apalagi kan kita di Kalimantan Tengah ini masih kental sekali ya dengan hal-hal yang mistis. Mungkin ada tantangan atau kendala bisa dijelaskan? Kalau tantangan sendiri sih mungkin lebih ke pendalaman karakter kali ya. Salah satu tantangan menurut aku ke pendalaman karakternya, karena seperti yang aku ceritakan tadi bahwa ini adalah pengalaman pertama aku ikut main film.
untuk bisa masuk ke dalam peran yang dibawakan itu bukan hal yang mudah. Apalagi sebagai Baweka Melo ini adalah menceritakan sosok peran perempuan yang setia, perempuan yang tegas, perempuan yang romantis. Jadi kayak masuk ke dalam peran itu tuh perlu proses panjang untuk aku bisa kembali membaca ulang skrip-skrip dan masuk ke dalam peran tersebut. Kemudian untuk tantangan itu lebih ke apa namanya, proses produksi aja kayaknya Kak. Contohnya kayak cuaca yang kurang mendukung karena kan kita di Kinipan ya, Nop ya, di Kinipan benar-benar cuacanya tidak terduga, kadang panas, kadang hujan. Jadi itu salah satu tantangan kita dalam proses produksi kemarin, proses pengambilan filmnya. Kemudian untuk yang lain mungkin lebih ke kita izin ke kepala desa ke setempat bagaimana, apakah ini diizinkan, apakah ini diperbolehkan, apakah ini bisa kita ceritakan, karena kan memang seperti yang saya sampaikan tadi ada hal yang boleh dan tidak boleh untuk kita masukkan ke dalam proses film tersebut. Mungkin itu aja sih Kak dari aku. Ya, sejauh itu sih memang Kak, tantangan kami ya paling mencocokkan karakter ini tadi, karena udah pasti karakter yang kami dapatkan itu sebenarnya sangat berbeda dari karakter kami aslinya. Jadi sulitnya di situ, dan mungkin intonasinya juga karena film itu kan lebih gimana ya, dia lebih effort banget Kak, beda dari kayak sinetron dan sebagainya gitu kan. Jadi harus bener-bener natural dan ya pokoknya harus benar-benar natural banget betul. Jadi susahnya mungkin di situ, tapi dengan arahan dari coach-coach jadi semuanya alhamdulillah berjalan lancar. Mungkin kendalanya juga kayak cuaca sering hujan di Kinipan kebetulan Kak. Jadi kadang tuh tertunda syutingnya karena hujan kayak gitu. Ini berarti film ini benar-benar kental sekali Kak. Kental sekali tentang budaya kita. Pasti para pemirsa juga penasaran dong Kak. Kapan sih kira-kira film ini tayang di layar lebar? Apakah boleh di-spill nih? Sebenarnya kami berdua tuh masih belum tahu ya tanggal pastinya tayang kapan. Cuman dengar-dengar nih katanya bisa jadi akhir tahun ini, bisa jadi tahun depan. Kalian tunggu saja ya. Jadi stay tune untuk Iya. yang teman-teman. Pantengin aja Instagram Borneo Picture. Iya. Oke. Untuk yang pantengin terus ya. Kita bisa melihat Adela dan juga Kak Bobby di situ nanti ya. Sebagai pasangan yang luar biasa. Tidak terasa Kak Adela dan juga Kak Bobby kita sudah ada di ujung pembicaraan kita. Mungkin ada harapan ataupun pesan untuk anak-anak muda di luar sana agar bisa termotivasi untuk bisa melestarikan budaya kita. Mungkin untuk penutup pesan dari aku buat generasi muda di luar sana, tetap terus berjuang, jangan pernah menyerah, jangan pernah insecure, sadar akan potensi apa yang kalian punya. Don't hear the bad things people out there, just doing whatever what do you want, karena ini hidup kalian. Kalau kalian terus dengerin orang, kalian gak akan bisa berkembang. Dari manapun kalian berasal, kalau misalnya kalian ingin mencoba, itu gak ada salahnya. Jadi tetap terus berjuang, jangan pernah dengerin kata orang, dan tetap terus semangat. Kita sebagai generasi muda, kita harus menjadi role model untuk menjunjung Indonesia Emas tahun 2045. Itu sangat perlu sekali peran-peran penting dari kita generasi muda. Jadi tetap semangat teman-teman. Oke, mungkin dari Bobby udah lengkap banget ya Kak, pesan dan harapannya. Kalau dari aku sih, pada poinnya aja untuk teman-teman semua, tetap semangat. Berani keluar dari zona nyamannya kalian, berani mencoba, lihat potensi yang ada di dalam diri kalian. Jangan jadikan insekuritas kalian itu untuk kalian menarik diri. Coba lihat peluang apa yang bisa kalian coba gali, coba kenali diri kalian, lihat potensi yang ada. Kemudian explore dan eksekusi langsung gitu. Jadi jangan hanya kalian ada bakat, ada hobi, ada minat, itu hanya dipendam. Coba kalian kembangkan, coba kalian kenali, coba kalian jadikan itu sebagai semangat dan motivasi kalian untuk mengejar karir dan impian kalian. Itu aja dari aku, sekian dan terima kasih. Tentu saja banyak sekali insight yang kita terima pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada Kak Dela dan juga Kak Bobby untuk waktu, cerita, pengalaman, dan juga inspirasi yang sangat memotivasi anak-anak muda di luar sana. Saya Angelina Rentika Carolina dan segenap kru yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan selamat malam.
cerita dengan informasi dari Kalteng untuk negeri. Satu suara, satu inspirasi, hadir dekat di hati. Kami menyapa bumi Tambun Bungai, berita datang membawa arti. Dari kota hingga pelosok desa, informasi hadir menerangi. Kami berbagi kabar terpercaya, membuka ruang untuk bicara tentang karya, harapan, dan cita untuk Kalteng makin berjaya. Suara kita menyatukan langkah, membangun daerah penuh semangat. Lewat udara, lewat digital, Kalteng bergerak semakin hebat. Kami hadir menyapa, membawa kabar, membuka wawasan. Podcast inspirasi, suara bersama Kalimantan Tengah terus berkarya. Kami hadir untuk semua, menjadi ruang cerita dan makna. Dari Kalteng untuk Indonesia, informasi tumbuh bersama. Setiap kisah punya warna indah, setiap suara punya harapan. Di balik layar kami bekerja, menyampaikan terang pengetahuan. Budaya hidup, inovasi maju, generasi muda terus berpacu. Dengan teknologi dan komunikasi, Kalteng bersinar penuh prestasi. Mari dengarkan, mari rasakan nada informasi yang membangun. Satu tujuan, satu pelayanan untuk masyarakat yang rukun. Kami hadir menyapa, membawa kabar, membuka wawasan. Podcast inspirasi, suara bersama Kalimantan Tengah terus berkarya. Kami hadir untuk semua, menjadi ruang cerita dan makna. Dari Kalteng untuk Indonesia, informasi tumbuh bersama. Dari sungai, hutan, dan kota terdengar suara anak bangsa, bersatu dalam karya nyata, maju bersama, penuh percaya. Kami hadir menyapa, membawa kabar, membuka wawasan. Podcast inspirasi, suara bersama Kalimantan Tengah terus berkarya. Kami hadir untuk semua, dengan semangat melayani bangsa. Kominfo Santik Kalteng bersuara, informasi untuk semua. Kominfo Santik Provinsi Kalimantan Tengah, informasi untuk semua.